Selamat sore, saya ucapkan kepada Bapak Adi Mursalin, SEMM. Perkenalkan, nama saya Delayana dengan NIM 18104167733, kelas pagi C, tanggal ujian 21 Januari 2021, pada hari Kamis, dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, di sini saya akan langsung menjawab soal yang pertama, yaitu soal bagian A. Nomor 1, berapa kali Anda hadir dalam kuliah? Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah perilaku organisasi? Saya hadir dalam kuliah perilaku organisasi sebanyak 12 kali. Alasan saya hadir dalam kuliah perilaku organisasi adalah untuk belajar, memahami perilaku yang terjadi dalam organisasi, baik itu perilaku individu maupun perilaku kelompok. Setelah memahami perilaku dalam sebuah organisasi, kita perlu meramalkan hal-hal apa saja yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Seperti konflik, dapat mengendalikan perilaku-perilaku yang terjadi dalam organisasi. Contohnya, jika terjadi masalah dalam organisasi, kita mampu memberikan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan menurut saya, belajar mengenai perilaku organisasi itu sangat penting. Dari belajar perilaku organisasi, kita jadi tahu apa saja yang harus kita lakukan ketika kita berada dalam sebuah organisasi, baik dalam lingkungan pekerjaan, lingkungan kampus, dan organisasi-organisasi lain yang kita ikuti. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan tugas terstruktur yang sudah saudara buat dan manfaat apa saja yang saudara peroleh mengerjakan tugas terstruktur tersebut. Tugas terstruktur yang Bapak berikan yaitu tentang emosi dan suasana hati. Dengan batas waktu pada tanggal 21 Oktober 2020 yang dijadikan bahan diskusi pada Sabtu tanggal 17 Oktober 2020. Judulnya yaitu emosi dan suasana hati. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan suasana hati. Suasana hati atau mood adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan seringkali tanpa rangsangan kontekstual. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan afek. Afek adalah sebuah istilah umum yang mencakup beragam perasaan yang dialami orang yang meliputi emosi maupun suasana hati. Yang ketiga, jelaskan hubungan antara afek, suasana hati, dan emosi. Hubungan antara afek, emosi, dan suasana hati yaitu, yang pertama afek, beragam perasaan yang dialami orang yang meliputi emosi maupun suasana hati. Kemudian emosi disebabkan oleh kejadian spesifik, durasinya sangat cepat, banyak ragam disertai oleh ekspresi wajah, dan berorientasi tindakan. Dan suasana hati penyebabnya umum dan tidak jelas, durasi lebih lama, terdiri dari afek positif dan negatif, tidak diekspresikan pada wajah dan bersifat kognitif. Kemudian yang keempat, coba berikan contoh beragam emosi. Ada 17 macam contoh ragam emosi, yaitu rasa marah, takut, sedih, bahagia, benci, terkejut, kecewa, iri, jijik, berharap, cemburu, gembira, cinta, bangga, frustasi, dan antusias. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan biologi emosi, intensitas emosi, dan frekuensi dan durasi emosi. Biologi emosi berasal dari kata sistem limbik otak. Wanita cenderung memiliki sistem limbik yang lebih efektif dari pria. Kemudian intensitas emosi, setiap orang memberikan respon yang berbeda-beda terhadap rangsangan pemicu emosi yang sama. Perbedaan tersebut dibedakan oleh kepribadian individu. Selanjutnya, frekuensi dan durasi emosi adalah seberapa sering dan lamanya mereka berusaha menampilkannya. Yang keenam, jelaskan struktur suasana hati. Afek negatif tinggi, yaitu tegang, gugup, stres, dan kecewa. Kemudian afek negatif rendah, sedih, depresi, bosan, dan lesu. Afek positif tinggi, yaitu waspada, semangat, gembira, dan bahagia.
Afek positif rendah yaitu puas, damai, rileks, dan tenang. Soal yang ketujuh, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati, yaitu kepribadian, waktu dalam hari, hari dalam minggu, cuaca, stres, aktivitas sosial, tidur, olahraga, umur, dan jenis kelamin. Manfaatnya bagi saya adalah yang pertama, saya jadi tahu apa itu suasana hati, apa hubungan emosi dan suasana hati, apa yang menyebabkan terjadinya emosi, macam-macam emosi dan faktor-faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati. Selanjutnya soal nomor 3, manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari perilaku organisasi melalui Google Classroom? Manfaatnya bagi saya yaitu kalau di Google Classroom ini keuntungannya kalau dikasih materi itu kita bisa belajarnya lebih enak, bisa kita baca berulang-ulang ketimbang ketika kuliah tatap muka itu belum tentu kita bisa mengingat terus apa yang telah disampaikan oleh dosen. Terus kalau misalkan dikasih tugas perilaku organisasi di Google Classroom harus tepat waktu mengumpulkannya, jadi bisa melatih mahasiswa untuk lebih bertanggung jawab dan disiplin dalam mengerjakan tugas. Dan kalau dikasih materi sama dosen, kita juga bisa belajar sendiri, memahami materi tersebut tanpa harus dosen jelaskan terlebih dahulu. Jadi, mahasiswa dilatih untuk mengembangkan diri dan lebih mandiri dalam belajar. Selanjutnya soal bagian B. Soal nomor 1. Ada berapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam perkembangan dari ilmu perilaku keorganisasian? Jelaskan. Ilmu-ilmu yang memberikan kontribusi pada ilmu perilaku keorganisasian antara lain, yang pertama, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dalam hubungan dengan lingkungannya. Psikologi dapat diartikan dengan ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Yang kedua, sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socios yang berarti kawan, teman, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Walaupun banyak definisi tentang sosiologi, namun umumnya sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Yang ketiga, antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Yang keempat, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu oikos, yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos atau peraturan, aturan, dan hukum. Dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Yang kelima, ilmu sejarah adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari peristiwa penting masa lalu manusia. Pengetahuan sejarah meliputi pengetahuan akan kejadian-kejadian yang sudah lampau, serta pengetahuan akan cara berpikir secara historis. Yang keenam, ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik. Ilmu ini berorientasi akademis, teori, dan riset. Soal yang kedua, pengertian organisasi dan unsur-unsur organisasi. Pengertian organisasi adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasional dan sistematis, terkendali dan terpimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pada umumnya, organisasi akan memanfaatkan berbagai sumber daya tertentu dalam rangka untuk mencapai tujuan seperti uang, mesin, metode atau cara, lingkungan, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya yang dilakukan secara sistematis, rasional, dan terkendali. Pengertian organisasi dalam dunia bisnis yaitu sekelompok orang atau grup yang berkolaborasi bersama-sama demi mencapai tujuan komersil. Layaknya organisasi non-profit,
Dalam dunia bisnis, istilah ini juga memiliki struktur yang jelas dan sudah memiliki budaya kerja. Karena itu, beda organisasi akan beda pula struktur dan tujuannya. Berikut ini adalah unsur-unsur organisasi secara umum. Yang pertama, personil atau men. Ini adalah struktur terpenting di dalam sebuah organisasi, di mana masing-masing personil memiliki tingkatan dan fungsi tersendiri. Kemudian yang kedua, kerjasama atau teamwork. Organisasi hanya bisa mencapai tujuan bersama bila para anggotanya melakukan tugas dan tanggung jawab secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga, tujuan bersama. Ini adalah sasaran yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi, baik dari sisi prosedur, program, pola, hingga hasil akhir dari pekerjaan organisasi tersebut. Yang keempat, peralatan atau equipment. Untuk mencapai tujuan diperlukan sarana dan prasarana berupa kelengkapan sebuah organisasi seperti kantor atau gedung, material, uang, sumber daya manusia, dan lainnya. Yang kelima, lingkungan atau environment. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh pada sebuah organisasi, misalnya sosial budaya, kebijakan, anggaran, peraturan, dan kondisi ekonomi. Yang keenam, yaitu sumber daya alam. Selain lingkungan, sumber daya alam juga merupakan unsur penting yang harus terpenuhi agar organisasi berjalan dengan baik. Beberapa contohnya adalah air, keadaan iklim, kondisi tanah, cuaca, flora, dan fauna. Soal yang ketiga, bagaimana hubungan organisasi dengan manusia? Jelaskan jawaban dengan contoh. Manajemen dan organisasi memiliki hubungan yang erat. Untuk mencapai suatu tujuan, maka dibutuhkan kerja tim atau berorganisasi. Contohnya, di suatu perusahaan, seorang manajer membagikan tugas kepada anggota tim yang terdiri dari 10 orang. 2 orang pertama mempunyai tugas menulis, 2 orang berikutnya mempunyai tugas mengedit, 2 orang selanjutnya mempunyai tugas memposting, dan begitu selanjutnya, hingga menjadikan kerjasama tim yang solid antara manajer dan organisasi. Soal yang keempat, uraikan jenis-jenis kekuasaan yang Anda ketahui berikut contohnya. Kekuasaan yang pertama yaitu kekuasaan balas jasa atau reward power. Kekuasaan jenis ini merupakan kekuasaan yang menggunakan balas jasa atau reward untuk mempengaruhi seseorang untuk bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Kekuasaan ini dapat berupa gaji, upah, bonus, promosi, pujian, pengakuan, atau penempatan tugas yang lebih menarik. Namun melalui kekuasaan ini, seseorang pemimpin juga dapat menunda pemberian reward tersebut kepada human bawahannya tidak melakukan apa yang telah diperintahkan. Yang kedua, kekuasaan paksaan. Kekuasaan ini lebih cenderung ke penggunaan ancaman atau hukuman untuk mempengaruhi seseorang agar bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Kekuasaan paksaan ini adalah kebalikan atau sisi negatif dari kekuasaan balas jasa. Contoh yang diberlakukan jika tidak mengikuti perintah yang diinstruksikan antara lain pemberian surat peringatan, penurunan gaji, penurunan jabatan, dan bahkan pemberhentian kerja atau PHK. Yang ketiga, kekuasaan rujukan atau referent power. Kekuasaan rujukan ini merupakan kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, karisma, dan kepribadian dari seorang pemimpin. Contohnya, si A yang memimpin banyak orang karena kepribadiannya dan karismanya. Yang keempat, kekuasaan sah atau legitimate power. Kekuasaan ini berasal dari posisi resmi yang dijabat oleh seorang baik itu dalam suatu organisasi, birokrasi, ataupun pemerintah. Kekuasaan sah adalah kekuasaan yang diperoleh dari konsekuensi hierarki dalam organisasi. Seseorang yang menduduki posisi ini memiliki hak dan wewenang untuk memberikan perintah dan instruksi kepada bawahannya, dan bawahannya berkewajiban untuk menjalankan instruksi yang telah diberikan. Yang kelima, kekuasaan keahlian atau expert power.
Kekuasaan keahlian ini muncul karena adanya keahlian ataupun keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Acap kali seseorang yang memiliki pengalaman dan keahlian tertentu memiliki kekuasaan ahli dalam suatu organisasi meskipun orang tersebut bukanlah manajer atau pimpinan. Individu-individu yang memiliki keterampilan atau keahlian tersebut biasanya dipercayai oleh manajernya untuk membimbing karyawan lainnya dengan benar. Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain merupakan inti penting dari kepemimpinan. Pada dasarnya, kekuasaan seseorang dalam suatu perusahaan berasal dari posisi yang ditempatinya atau otoritas yang dimilikinya dalam organisasi. Setiap orang yang sudah berada pada pimpinan pada suatu organisasi atau kepemimpinan lainnya memiliki kekuasaan yang besar untuk mengatur orang di bawahnya. Sebagian pemimpin harus menggunakan kekuasaan dengan efektif, sehingga mampu menumbuhkan motivasi bawahan untuk bekerja dan melaksanakan tugas dengan lebih baik lagi, dan menjunjung mutu dan kualitas dan melaksanakan peraturan-peraturan yang sudah ditentukan. Soal yang kelima, apakah yang dimaksud dengan persepsi? Pada prakteknya kadang-kadang terjadi kesalahan dalam mempersepsikan orang lain. Sebutkan dan jelaskan kesalahan yang dimaksud. Pengertian persepsi. Persepsi adalah suatu proses penilaian atau tanggapan terhadap suatu stimulus atau rangsangan oleh suatu individu melalui indera yang diserap sehingga individu dapat memahami dan mengerti dengan stimulus yang diterimanya tersebut. Persepsi juga merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberi kesan, menilai, merasakan, dan menginterpretasikan sesuatu berdasarkan informasi atau stimulus yang diberikan. Kemudian kesalahan dan kekeliruan dalam persepsi. Yang pertama, kesalahan atribusi, yaitu kesalahan kita dalam memahami penyebab perilaku orang lain yang disebabkan kurangnya persepsi atau persepsi kepada orang tersebut kurang atau tidak utuh. Yang kedua, efek halo, yaitu kesalahan persepsi yang disebabkan karena salah mempersepsikan seseorang pada kesan pertama. Kemudian yang ketiga, stereotip, yaitu mengeneralisasikan orang-orang berdasarkan sedikit informasi dan membentuk asumsi mereka berdasarkan keanggotaan mereka dalam suatu kelompok. Yang keempat, prasangka, yaitu mempersangkakan seseorang. Yang kelima, gegar budaya, yaitu upaya sementara yang gagal untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan-lingkungan baru dan orang-orang baru. Soal nomor 6, jelaskan apa yang dimaksud motivasi, jelaskan tahapan proses motivasi. Istilah motivasi atau motivation berasal dari bahasa Latin yakni mover, yang berarti menggerakkan atau to move. Motivasi pada dasarnya merupakan kebutuhan internal yang tak terpuaskan sehingga menciptakan tegangan-tegangan yang merangsang dorongan-dorongan dari dalam diri individu. Motivasi sendiri menurut Stephen P. Robbins didefinisikan sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan-tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu kebutuhan individual. Motivasi juga didefinisikan sebagai dorongan dari dalam diri individu berdasarkan mana dari berperilaku dengan cara tertentu untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Proses motivasi, berdasarkan pengertian di atas, maka kebutuhan merupakan faktor utama dalam motivasi. Kebutuhan adalah suatu keadaan internal yang menyebabkan hasil-hasil tertentu tampak menarik. Kebutuhan yang belum terpenuhi menciptakan tegangan yang merangsang dorongan-dorongan dari dalam individu untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Dorongan ini menimbulkan suatu perilaku pencarian untuk menemukan tujuan-tujuan tertentu yang bila tercapai akan terwujud pemenuhan kebutuhan dan mendorong pada pengurangan tegangan. Soal yang ketujuh,
Berikan penjelasan uraian Anda yang dimaksud dengan kekuasaan beserta contohnya. Kekuasaan merupakan kewenangan yang bisa didapatkan oleh seorang atau kelompok untuk menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak bisa dijalankan melebihi kewenangan yang didapat atau kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok sesuai dengan keinginan dari pelaku, atau kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain agar berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Contoh kekuasaan yaitu presiden. Ia membuat undang-undang atau subjek dari kekuasaan, tetapi juga harus tunduk pada undang-undang dari objek kekuasaan. Soal yang ke-8, jelaskan perbedaan antara mood dan emosi, berikan contohnya dalam dunia kerja. Perbedaan mood dan emosi, rasa atau afek adalah istilah umum yang mencakup beragam perasaan yang dialami seseorang. Ini mencakup emotion dan mood. Emosi adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu, sedangkan mood adalah perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi, yang tidak diarahkan dan terkadang muncul tanpa ada kejadian yang menstimuli. Emosi muncul dan hilang dalam waktu lebih sekejap dibandingkan mood. Emosi dapat mempengaruhi dan merubah mood. Begitu pula mood dapat membuat individu lebih emosional saat menanggapi kejadian. Perasaan pada mood tidak dapat dikaitkan pada satu kejadian manapun. Seseorang yang mengalami suatu mood berada dalam kondisi bukan dirinya yang biasanya. Contoh dalam dunia kerja, ekspresi emosi karyawan yang diharapkan oleh organisasi selama karyawan menjalani aktivitas interpersonal di lokasi kerja. Sebagai contoh yaitu pramugari diharapkan tampak riang, petugas pemakam diharapkan tampak sedih, dan lain-lain. Soal yang ke-9, apa yang dimaksud dengan kepribadian? Sebutkan dan jelaskan tipe-tipe kepribadian manusia. Kepribadian atau personalitas adalah segala bentuk perilaku, sifat, dan tingkah laku yang khas pada diri seseorang yang digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain serta menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehingga membentuk corak tingkah laku yang menjadi kesatuan fungsional yang khas pada setiap individu. Terdapat berbagai tipe kepribadian yang telah diklarifikasi oleh para ahli. Salah satunya adalah tipe kepribadian menurut Hippocrates dan Gelanus. Hippocrates dan Gelanus membagi tipe-tipe kepribadian berdasarkan zat cair yang ada dalam tubuh seseorang. Tipe kepribadian menurut Hippocrates dan Gelanus adalah sebagai berikut. Yang pertama, melankolis, yaitu tipe kepribadian seseorang yang memiliki banyak empedu hitam di dalam tubuhnya, sehingga orang ini memiliki sifat-sifat kepribadian seperti bersikap murung, pesimis, dan selalu menaruh rasa curiga. Yang kedua itu sanguinisi, yaitu tipe yang dimiliki seseorang yang memiliki banyak darah dalam tubuhnya. Orang yang memiliki sifat wajah yang berseri-seri, periang, dan selalu bersikap optimis. Yang ketiga, flegmatisi, yaitu tipe kepribadian yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki banyak lendir dalam tubuhnya. Orang yang memiliki tipe kepribadian ini memiliki sifat-sifat seperti lamban dan pemalas, wajahnya selalu pucat, pesimis, pembawaannya tenang, dan memiliki pendirian yang teguh. Kemudian yang terakhir, kolerisi, tipe kepribadian yang dimiliki seseorang yang memiliki banyak empedu kuning dalam tubuhnya. Sifat yang dimiliki oleh seseorang dengan kepribadian ini adalah memiliki tubuh besar dan kuat, garang, dan agresif. Demikianlah jawaban UAS perilaku organisasi saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin, SMM, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi. Semoga selalu sehat dan semangat. Stay safe ya Pak. Terima kasih.